الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله سلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut namanya summa ila arwahi ahlal. Kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasif lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Semailah wahai Allah susun sebut nama kita sahabat dan saudara kita yang sudah meninggal dunia muslimin muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassim mad'ulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa untuk anak dan kita semua, generasi penerus kita, mudah-mudahan dijadikan generasi yang soleh-soleha, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita berdoa, doa kita khususkan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan kesembuhan dengan solusi-solusi medis yang sesuai dengan apa yang menjadi keluhannya, baik solusi di rumah sakit, melalui tim kedokteran, ataupun di rumah di balai pengobatan. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan yang sempurna, yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Bagi yang berpenyakit hati, mudah-mudahan Allah segera berikan solusi-solusi untuk segera bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri hanya kepadanya dan menjadikan tambatan hatinya hanya Allah, ma fi qalbi ghairullah, dan menjadikan dirinya untuk senantiasa menambahkan dengan penuh ikhlas tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk kesembuhan baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani, penyakit lahir ataupun penyakit batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta safi la syafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, negeri yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing. Kita berupaya untuk
tazkiyah, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor pada diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa segera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita menjadikan hidup kita ini penuh manfaat, bersilaturahim dengan sesama dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi golongan abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, diwafatkan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita dan hembuskan dengan nafas sholawat, berharap Allah mengabulkan semua apa yang kita inginkan sesuai dengan qada dan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da kana wa ilaihin nusur. Hidup kita menginginkan sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu menjadikan manusia ini sebagai abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijadikan Allah untuk mengabdi hanya kepadanya, dan kita tekankan dalam qalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bertekad untuk menghambakan diri hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah sesuai dengan tata cara yang diberikan Allah, yaitu berupa ista'inu bisyabri wassalat. Memohon pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Dan ketika kita sholat, kita berharap sholat kita itu benar-benar dalam rangka ingat, eling kepada Allah. Inna sholati li zikri. Dan ketika kita eling kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan ketenangan ke dalam qalbu kita. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maka qalbu kita akan menjadi tenang dan tentram, mutmainnah. Dan yang mutmainnah Allah panggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk yang diseru dengan seruan itu, dan kita termasuk yang mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, dan juga kesejahteraan.
ungkapkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, hari Jumat insyaallah penuh berkah, Jumat terakhir dari bulan Syafar, ya. Jumat depan sudah masuk bulan Rabiul Awal. Jadi hari ini hari terakhir Jumat bulan Syafar. Tidak akan ketemu lagi Jumat ini di bulan Syafar. Jadi sudah berakhir hari Jumatnya. Untuk itu yuk kita niatkan ke dalam kalbu kita untuk menghambakan diri tulus ikhlas di hari Jumat, menambah perbendaharaan amal kita. Sholat subuh berjamaah, tetap iktikaf tinggal di masjid, dan kemudian sampai dengan keluar matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat sholat Isra, maka janji Rasul, artinya janji yang pasti, pemberian informasi kepada kita, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid, dan kemudian sholat 2 rakaat setelah keluar matahari, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Dan di Sau'ah Tahfidz Al-Quran sebelah kiri hadir, depan komplit, sebelah kanan absen. Ini sebelah kanan sedang banyak keperluan kelihatannya ya. Baik, kita sama-sama lanjutkan perbendaharaan bacaan Al-Quran kita. Dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-An'am. Ya, jadi surat Al-An'am. Hari kemarin kita sudah menamatkan surat Al-Maidah. Hari ini kita surat Al-An'am. Surat keberapa, Bu? Ke-6, namanya Al-An'am. Kebetulan dekat namanya. Kalau surat kelima namanya apa, Bu? Al-Maidah 5. Punya surat keempat apa, Bu? An-Nisa. Surat ketiga Ali Imran. Surat kedua, surat pertama, Bapak Ibu sudah hafal semua sampai surat kelima. Alhamdulillah. Ya, saya nanya siapa tahu ada yang sudah hafal, nanti berarti kan kita ada kemajuan. Sudah hafal 5 surat. Ya, yang di dunia maya sana alhamdulillah sudah hafal juga ya. Dari Cirebon ada hadir Ibu Irin bersama keluarga, Ibu Hilda bersama keluarga. Dari Bandung ada hadir Kang Ahmad bersama keluarga, dan dari Bogor hadir Kang Agus bersama keluarga. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik, sehat walafiat, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari hari Jumat. Yuk, hari ini kita lanjutkan surat Al-An'am yang kita baca hari ini 3 ayat. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Lanjut dua ayat Bu ya, masih betah. Nah, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Masih betah? Lanjutkan satu ayat lagi. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam tumakkil lakum. ما لم تمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Satu ayat lagi Bu ya, masih betah. Ayat ketujuh. Walau nazzalna 'alaika kitaban
في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni seraya diberikan kesempatan terus belajar memperbaiki bacaan, kualitas bacaan kita insyaallah. Dari niatnya 3 ayat, kemudian tambah jadi 5 ayat, kemudian tambah jadi 7 ayat. Kalau yang namanya nikmat itu begitu, Bu. Kalau kita rencananya hanya 3, dapatnya 7. Tapi kalau kita tidak nikmat, bisa jadi hayangna 7, menangna 2. Nah, gitu Bu ya. Nikmat nggak Bu baca Al-Quran? Yuk kita tambahkan nikmat kita, bukan hanya membaca, tapi kita ingin paham dengan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita memahami Al-Quran. Surat Al-An'am diturunkannya di Mekah dalam periode sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Disimpan dalam Al-Quran, suratnya ditaruh di dalam surat ke-6. Jumlah ayatnya 165 ayat. Al-An'am artinya binatang ternak. Apakah Bapak dan Ibu binatang ternak? Bukan, ya. Tapi kadang lebih parah tibatan binatang ternak balhum abolun kan begitunya. Kadang udah tesok atah adolnya. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, surat Al-An'am diturunkan di Mekah pada malam hari secara keseluruhan dalam satu waktu. Jadi 165 ayat diturunkan sekaligus, ya, dengan dikelilingi 70.000 malaikat seraya mengumandangkan tasbih. Jadi ayat Al-Quran 165 ayat dari surat Al-An'am ini diturunkan dalam satu malam di kota Mekah dan dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih. Bayang ya, 70.000 malaikat bertasbih. Nah, bayang nggak? Ya nggak usah dibayangkan ya. Apa artinya dari ayat 1 sampai 7? Mari kita lihat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Jadi orang kafir tetap kafir meskipun sudah diingatkan dengan adanya ciptaan Allah, gelap dan terang, siang dan malam, langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal kematianmu dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit pada sisinya yang beliau sendirilah Allah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian nanti dimatikan, kemudian dihidupkan lagi dan tidak akan mati lagi. Ya, gitu ya. Kapan itu, Bu? Nanti di akhirat ya. Kemudian dan dialah Allah yang diibadahi baik di langit maupun di bumi. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Jadi Allah serba tahu. Makanya kita jangan sok tahu. Ya. Sekarang lebih banyak orang sok tahu kan, apalagi mau caleg-calegan, capres-capresan ini sama cagup-caguban sampai tadi malam, Masya Allah,
sekali ya, yang berharap-harap cemas ternyata semuanya sudah berakhir jam 12 tadi malam ya, pencalonan di Jawa Barat ada 3 pasang ya, ya, dan siap-siap Bapak Ibu nanti memilih. Nah, berikutnya di ayat keempat, dan tak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhanmu yang Tuhan mereka sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran mereka berpaling. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak yaitu Al-Quran. Tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Dan kalian kami turunkan kepadamu, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, itu tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Alhamdulillah kita mendapatkan berkah untuk beriman, berislam, dan mampu memegang lembaran mushaf Al-Quran, membacanya. Mudah-mudahan hari ini tambah dengan memahaminya, tambah pengetahuan tentang bagaimana turunnya surat Al-An'am. Kemudian kita juga mendapat bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimani lebih kuat lagi dan mengamalkan lebih kuat lagi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, dan kitab suci Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah dan akan terjamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan bagaimana kita mengamalkannya? Tentunya cintai Al-Quran semata-mata cinta Allah. Kemudian laksanakan Al-Quran mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan muliakanlah diri kita dengan memuliakan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia, gampang Bapak Ibu, muliakanlah Al-Quran. Memuliakan Al-Quran berarti mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memuliakan Al-Quran insya Allah akan mulia. Alhamdulillah, saya jadi ingat punya gubernur kita 2 periode ya yang lalu, Kang Ahel, itu beliau hafal Quran, satu-satunya gubernur di Indonesia yang pernah ada yang hafal Quran ya. Mudah-mudahan tahun ini nanti pemilu yang akan datang yang memimpin Jawa Barat juga yang hafal Al-Quran, karena sudah ada dari 6 yang akan menjadi nanti yang akan kita pilih, 3 gubernur dan 3 wakil gubernur, ada 1 yang hafal, hanya 1 di antara yang 6 itu ya. Nanti cari sendiri yang mana ya, yang hafal Quran. Kelihatan ya. Jadi artinya apa? Kita berusaha untuk menghimpunkan diri kita ini bersama dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan ketika kita memuliakan Al-Quran, maka kita pasti akan mulia. Mulianya kita adalah mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, hidup tenang sejahtera, dan kita dalam keadaan yang berada dalam keadaan yang insya Allah hidupnya bahagia, kemudian tentram, dan wafatnya husnul khatimah. Sekali lagi kita perlu tekankan dalam diri kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta selalu kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran, maka akan menjadikan kita mulia di bumi dan mulia di nanti langit ya, dan akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang selama ini kita lakukan ya, baca Al-Quran ayat demi ayat, meskipun belum maksimal membacanya, tapi niatkan bahwa itu menghambakan diri
Ingat kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar untuk kemudian mengajarkannya. Dari belajar ke mengajarkan harus ada 5 tahap. Membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Dari mengamalkan menjadi menikmati harus ada analisa dan evaluasi diri sehingga muncul kreativitas, inovasi untuk menyampaikan kepada orang lain. Jangan coba-coba diri kita itu meniru seperti mungkin ceramahnya Haji Zainuddin MZ almarhum. Jangan, karena nggak bakal bisa. Ya, Zainuddin MZ hanya satu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ada ibu. Ibu jangan niru Mah Dede, Mama. Ibu jadilah mamah sendiri, ya. Dan bapak-bapak, aki-aki yang di sini jadilah diri sendiri untuk menyebarluaskan Al-Quran. Insya Allah. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita berzikir dan kita bersolawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله